Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, salam budaya. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. 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 Sofi Nur Azizah? Sehat. Alhamdulillah. 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 Oh ya, kameranya Sehat. on kan ya anak-anak? On cam. Waduh, mesem kayak. Athena Latonia, on cam. Ilham Saputra, Dimas Praditya, Anik Rizkika, on cam. Oke. Resi Septiar ini. Oke, tadi anak-anak dengar Ibu mengatakan salam budaya. Jika Ibu mengatakan salam budaya, maka anak-anak menjawab dengan salam budaya. Tangannya di depan. Oke? Coba. Oke. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Oke. Kok lemes ini Fatian Geza? Fatian, salam budaya. Salam budaya, Bu. Oke, semangat. Sebelumnya udah kenal? Nama Ibu siapa? Putri. Iya. Semangat sekali ya anak-anak. Anak-anak harus menjaga kesehatan, menjaga mood itu sangat penting ya di masa seperti ini, karena jika kalian tidak mood atau suasana hati kalian tidak merasa senang, tidak tenang, itu kalian belajarnya akan susah. Coba misalkan Zahra Mulan hari ini merasa sedih atau marah atau senang? Zahra Mulan. Belum. Zahra Mulan. Senang, Bu. Ya, senang. Anak-anak harus senang ya, agar pelajaran yang kalian tangkap itu bisa masuk dengan baik. Jaga mood itu macam-macam. Contohnya bisa dengan kegiatan mengerjakan hobi kalian, seperti membantu orang tua, menyanyi, atau bermain game. Ayo, yang laki-laki nih, pasti suka main game. Bayu Haki. Ayo. Suka main game ya? Sama ini? FF? Iya, Bu. Siapa ini bocil FF, ayo? Ya, sebenarnya boleh ya bermain game, tapi secukupnya. Oke? Nggak boleh berlebihan. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Sebentar, presentasikan. Ini screen. Coba ya. Ini nih. Jadi mana punya? Itu di close dulu. Sebentar ya. Coba kamu masuk ke sini aja. Nah, itu buka. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini lagi. Ini nih.
Oke, coba Miss. Halo, apa sudah terlihat? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum. Belum. Hilang malam. Belum. Belum. Sudah. Ah, Sudah. Sudah. keunikan tari tradisional. Keunikan tari Keunikan tradisional. tari tradisional. Keunikan tari tradisional. Dah, enggak pada waktu. Oke, di minggu sebelumnya kalian sudah belajar dengan Bu Aufa ya mengenai tari tradisional. Di sana ada fungsi, ada ciri, dan ada jenis-jenisnya. Di sini Ibu akan secara sekilas saja. Fungsi yang pertama yaitu sarana upacara, sarana hiburan, pertunjukan, dan media pendidikan. Itu bukan media pertunjukan, tapi media pendidikan. Oke? Langsung dengan sudah terganti ya menjadi media pendidikan. Sudah. Untuk ciri-cirinya, Ibu hanya mengambil 4. Yang pertama menggunakan musik tradisional khas daerah. Yang kedua menggunakan pakaian khas daerah. Yang ketiga diajarkan secara turun-temurun. Dan yang keempat mengandung filosofi khas daerah. Maksudnya menggunakan musik tradisional khas daerah. Contohnya seperti di Jawa Tengah. Contohnya di Jawa Tengah ada tarian yang menggunakan musik itu rebab. Kan jelas berbeda kan dengan tari yang ada di Bali, tari yang ada di Sumatera, seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan pakaian khas daerah. Tentu saja berbeda setiap daerah karena setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dan itu yang membuat mereka menjadi unik karena mereka berbeda-beda. Yang ketiga, diajarkan secara turun-temurun. Diajarkan secara turun-temurun yaitu maksudnya dari dulu hingga sekarang sudah diajarkan tari tersebut. Seperti itu ya. Seperti tari ujungan, itu kan memang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Tari ujungan itu tari yang ada di Banjarnegara, merupakan tari untuk meminta hujan. Seperti itu. Dan yang keempat, mengandung filosofi khas daerah. Contohnya tari geol. Ada yang tahu tari geol? Tahu. Tahu. Pernah nari geol? Ada yang pernah? Dulu mungkin SD. Pernah siapa ini yang pernah nari geol? Siapa tadi yang pernah nari? Kila Afrilita 8F. Oke, pernah nari geol ya. Di tari geol kan ada gerakan topeng dieng. Nah, itu mengandung filosofi khas daerah karena khusus ada di Banjarnegara. Tidak mungkin apabila di Jawa Barat menggunakan topeng dieng. Ya kan? Lalu ada jenis tari tradisional. Ada yang masih ingat jenis tari tradisional? Ada 3. Coba, siapa yang bisa menjawab? Tari klasik. Ya. Tari primitif, tari kerakyatan. Oke, berarti memperhatikan semua ya kemarin. Pinter-pinter. Next, ada yang bisa menebak tari apa ya? Tari kecak. Tari becak. Kecak. Iya, dari mana? Bali. Oh, dari Bali. Ada yang pernah ke Bali? Belum. Nanti coba perhatikan ini gambar yang ada di PowerPoint. Nah, ini video ya. Perhatikan.
Nah, dengar suaranya? Dengar. Sekarang ambil buku kalian. Siapkan buku dan pulpen. Jika sudah, perhatikan video yang ada di PowerPoint itu. Tulis mengenai kostumnya, atau gerakannya, atau musiknya. Kalian tulis apa yang kalian lihat dari video yang ada di PowerPoint. Di sini tidak ada yang salah ya, karena ini mendeskripsikan. Itu. Jadi kalian harus memperhatikan videonya, lalu dicatat. Di antara semua penonton banyak yang hadir di sini ada yang sangat cantik. Oke, sudah? Sudah mendapatkan Sudah. apa yang harus dideskripsikan? Coba Muhammad Gilberto. Bisa dibacakan hasilnya? Muhammad Gilberto Giovanni, 8D. Coba dibacakan. Halo, Muhammad Gilberto. Ini udah Bu.
Oke, kita coba yang lain. Garudea. Wah, namanya bagus sekali ini. Garudea Johar. Panuntun 8C. Coba apa yang kamu dapatkan? Menggunakan pakaian seperti sarung. Ya. Gerakan berada pada posisi duduk. Ya. Para penari mengucapkan kata kecak. Ya. Terdapat seorang penari wanita dan laki-laki yang menceritakan sebuah cerita. Ya, bagus sekali. Untuk Alfa Nuril Huda. Terima kasih ya, Garuda. Alfa Nuril Huda. Ya, itu berdua itu belakangnya. Coba sampaikan. Sampaikan apa yang kamu dapat. Ya, menggunakan baju, membentuk formasi setengah lingkaran, ya. Menggunakan selendang hitam putih. Ya. Sudah? Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Coba Fida. Fida, ayo. Fida Hairatun. Kayak gini. Bukas Bali. Ya. Lalu menggunakan suara mulut dan mengeluarkan suara khas, yaitu cak cak cak. Ya. Pola lantainya melengkung atau memutar. Ya. Membentuk lingkaran. Di tengah-tengah terdapat obor. Ya. Betul sekali. Wah, anak-anak semangat sekali ya hari ini. Betul, seperti apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan. Tari kecak ini yang berasal dari Bali menggunakan iringan dari mulut, yaitu penari yang duduk penari menyuarakan iringan cak 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 seperti itu ya, dan mereka duduk membuat lingkaran. Itu sebenarnya lingkaran ya, bukan setengah lingkaran, karena biasanya ditarikan oleh banyak orang seperti itu. Lalu next, sekilas tentang tari kecak. Tarian ini termasuk ke dalam seni pertunjukan massal karena dilakukan oleh banyak orang, yaitu biasanya 50-70 orang. Tari khas Bali ini pertama kali diciptakan oleh seniman asal Bali sekitar tahun 1300-an bernama Wayan Limba bersama dengan temannya yang merupakan pelukis asal Jerman, yaitu Walter Spies. Tari kecak berasal dari tradisi Sanghyang dan kisah pewayangan Ramayana. Nah, nama tari ini biasa dikenal dengan sebutan tari cak, tari api. Betul sekali tadi ada yang menyebutkan kata cak 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 seperti itu ya. Dan tangannya seperti ini. Coba, ayo bersama-sama. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Iya, seperti itu. Lalu next, fungsi dari tari kecak ini adalah yang pertama sebagai tarian sakral untuk upacara atau ritual keagamaan. Tari kecak berfungsi sebagai media memohon perlindungan kepada Dewi Tilotama atau Supraba yang dipercaya oleh masyarakat setempat dapat mengusir roh jahat dan penyakit. Karena cerita yang diambil dari tari kecak ini merupakan cerita Ramayana, itu bercerita mengenai penyelamatan Dewi Sinta dari Rahwana. Ada yang tahu Dewi Sinta? Tahu. Dewi Sinta mempunyai suami yang bernama, yang tahu? Rama.
Ini Dwi Putra, kenapa ya senyum-senyum? Ayo. Dwi Putra, apa? Mau jawab, Bu. Gimana? Mau jawab. Oh iya. Coba. Tahu Dewi Sinta? Tahu. Tahu Dewi Sinta. Karena Dewi Sinta itu cantik, baik, sehingga membuat Rahwana ini menjadi suka dengan Dewi Sinta. Seperti itu. Dan yang kedua sebagai sarana hiburan. Nah, biasanya di Bali itu seperti di pantai Kute atau pantai yang lain itu ada pertunjukan tari kecak seperti itu. Dan yang menonton itu tidak hanya dari Indonesia saja, namun dari orang asing seperti itu. Ada yang pernah ke Bali tadi? Belum ada ya? Belum? Belum. Mungkin Belum. jika ini PPKM sudah berhenti ya, bisa main ke Bali. Waktu itu Ibu juga pernah ke Bali dan menonton tari kecak. Memang sangat mengagumkan seperti itu karena mereka walaupun menggunakan mulut untuk iringannya cak seperti itu, tapi membuat merinding seperti itu karena ramai sekali. Ya, sebagai sarana hiburan, lalu bisa juga menjadi media pendidikan karena di tari kecak ini mempunyai apa istilahnya, hal yang bisa kalian petik dari tari tersebut, yaitu ciri khas dan ciri khas yaitu kesetiaan Sinta, lalu berdoa kepada Tuhan, selalu mengingat Tuhan, dan kita tidak boleh mempunyai sifat serakah seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya ya. Pemimpin tari. Yang pertama, pemimpin tari. Dalam pementasan tari kecak ini, biasanya dipimpin oleh seorang pemangku agama atau tokoh pendeta dalam agama Hindu yang berperan sebagai pemimpin doa atau media komunikasi dengan roh para dewa, seperti itu. Jadi sebelum tari kecak ini dilakukan, biasanya ada satu pemimpin yang menggunakan dupa seperti itu. Lalu yang kedua, pada pertunjukan kecak akan diawali dengan pembakaran dupa seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya. Kemudian para penari memasuki panggung sambil mengumandangkan kata cak 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 dan membentuk barisan melingkar seperti itu. Pada adegan pertama ini berkisah tentang Dewi Sinta diculik Rahwana. Rahwana, ada yang tahu Rahwana? Buto atau raksasa seperti itu. Jadi Rahwana ini mempunyai paras yang menakutkan, besar, dan sebenarnya jahat seperti itu. Nah, saat Dewi Sinta ini diculik, Rama sebagai suami Dewi Sinta sedang berburu di hutan, jadi tidak mengetahui jika Dewi Sinta ini diculik oleh Rahwana, seperti itu. Lalu adegan kedua menceritakan seekor burung Garuda yang mencoba untuk membantu Rama menyelamatkan Dewi Sinta. Pada adegan kedua ini digambarkan bahwa burung Garuda tersebut tidak berhasil menolong Dewi Sinta. Karena apa? Karena sayap burung Garuda yang mencoba menyelamatkan Dewi Sinta ini putus akibat terkena tembakan dari Rahwana. Karena Rahwana ini memang sangat kuat ya, kerajaannya juga sangat besar dan anak-anak buahnya juga merupakan anak-anak buah yang sangat kuat dan sangat jahat. Lalu adegan ketiga menggambarkan kisah Rama dan Laksmana yang tersesat di hutan saat mencari Dewi Sinta. Nah, karena sudah berusaha semaksimal mungkin, Rama tidak bisa untuk mengembalikan Dewi Sinta. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Hanoman. Ada yang tahu Hanoman itu apa?
Iya, betul. Semangat. Iya, ketek ya. Ketek. Iya, ketek. Keteknya jangan terlalu ngegas ya. Ya, Hanoman itu ketek atau monyet. Tuh. Nah, pada adegan keempat, kisah yang diceritakan yaitu kerajaan Alengkoburo, kerajaannya Rahwana ini, di mana Rahwana menyandra Dewi Sinta ini dibakar oleh Hanoman. Makanya kalian pernah mendengar Anoman Obong? Pernah? Fatian? Pernah. Pernah. Bong. Seperti itu ya? Iya, dan Hanoman berhasil menyelamatkan Dewi Sinta. Dan Hanoman meminta kepada Dewi Sinta untuk tetap tenang sampai Rama datang. Seperti itu. Jadi yang berhasil menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Dewi Sinta. Iya, betul. Betul sekali. Untuk kostum dari tari kecak ini memang hanya menggunakan sarung, kain khas Bali yang bermotif kotak-kotak seperti itu. Warnanya juga khas. Warnanya khas kan, hitam dan putih. Lalu ada sedikit warna merah ya. Ini bisa kalian lihat, di sini ada orang asing ini. Ini ada orang asing yang mengikuti tari kecak ini, karena biasanya memang di pertunjukan tari kecak ini, mereka mengambil penonton untuk ikut dalam Relawan. tari kecak ini. Bagaimana? Ahnaf Zada Wardani. Bagaimana? Ya. Ya, Bu. Tadi bilang apa? Mengambil sukarelawan. Iya, betul sekali. Mengambil sukarelawan untuk ikut. Iya, betul. Jika Ahnaf Zada menonton di sana, berani atau tidak mengikuti itu tari kecak? Berani tidak? Tidak. Oh, Tidak. harus berani ya. Anak-anak Espero harus berani. Takut salah nanti rusak. Bagaimana? Takut salah nanti rusak. Diajar oleh yang sudah berpengalaman di sana. Lalu ini banyak sekali yang sudah berumur ya, kalian bisa lihat ini yang sudah berumur karena memang di sana sangat kental budayanya seperti itu. Selain tari kecak, kalian ada yang tahu dari Bali itu tari apa lagi? Tari pendet. Bukan pendet ya, tapi pendet. Pendet, bukan pendet. Ya? Oke. Lalu tari apa lagi? Yang tahu? Ya, betul. Siapa tadi yang bilang? Yang sudah pernah mencoba tari Bali mungkin? Oh, lalu kalian mencoba berlatih sendiri? Belum. Belum? Sudah. Oh, sudah? Siapa ini yang sudah? Naura. 8B. Pernah berlatih tari Bali? Belum, Bu. Belum? Tadi yang bilang juga. Ya, jadi di tari Bali itu memang sedikit berbeda ya, karena gerakannya itu kebanyakan menggunakan gerak tangan yang membuka seperti ini. Ya, tangannya membuka seperti ini. Dulu sewaktu ibu belajar tari Bali itu turun 2 kilo karena saking capek dan menguras tenaga. Dan ada satu ciri khas tari Bali yang sangat diketahui oleh semua orang. Pasti jika tari Bali pasti langsung terpikirkan. Coba, ada yang tahu?
Gerakan matanya mungkin Ya, betul melotot gitu sekali kali ya. Arni Revita. Gerakan matanya seperti apa, Arni? Melirik. Iya, jadi Belik itu matanya. bukan sekedar melirik ya, ada tekniknya tersendiri. Coba sekarang dibuka semua. Kameranya dibuka semua. Coba dibuka semua. Tekniknya yaitu kalian melihat lurus ke depan, melihat lurus ke depan, lalu alis kalian diangkat. Angkat alis. Angkat alis. Fatian. Coba Fatian. Alisnya angkat. Nah, iya. Lalu seperti ini. Bahasa gampangnya itu melotot ya. Seperti ini. Nah, lalu gerakan dengan tepat. Putir seperti itu. Nah, iya. Pokoknya alisnya itu harus naik. Dan jika di Bali itu menggunakan aba-aba, biasanya tuceng tucir seperti itu. Karena dulu Ibu berlatih tari Bali itu ada 2, yaitu tari Panyembromo dan tari satu lagi Margapati. Tari Margapati. Nggih. Tari Margapati dan tari Panyembromo. Dan itu tangan harus membuka sekali ya. Tidak boleh turun selama menari. Sedangkan itu menari sekitar 8 hingga 10 menit. Bayangkan. Ya kan? Betul. Bagaimana? Ilham Saputra? Ilham Saputra? Ini tadi di unmute. Makanya makanya jika kalian melihat orang-orang Bali itu badannya bagus, ya kan? Cantik-cantik. Ya semua orang cantik, cuman biasanya yang terkenal dari Bali itu biasanya perempuan memiliki badan yang bagus karena sudah dilatih seperti itu. Kalian juga harus melatih apapun yang menjadi kemampuan kalian seperti itu. Misalkan Elisa Maharani pandai menyanyi misalkan. Nah, kalian harus Elisa ini loh kok malah oke. Elisa atau Sofi Nur Azizah bisa bahasa Inggris ngalahin Miss Wida. Waduh. Seperti itu ya. Sofi. Ini siapa? Kalista, apakah pernah melihat tari daerah lain? Selain dari Banjarnegara ya, Kalista. Puspita Ningtyas dari 8C. Halo? Pernah? Tidak terdengar suaranya, Kalista. Oke, mungkin jaringannya ya. Coba Aurel Lutfi. Oh. Dandan terus ya. Aurel pernah melihat tari daerah lain selain Pernah, Bu. Pernah. Oke, dari daerah mana? Jogja. Tari apa? Lupa, Bu, namanya. Oh, lupa. Biasanya tari Jogja itu mempunyai keunikan juga daripada tari yang lain, yaitu gerakannya biasanya lemah lembut, pelan, ritmenya berbeda dengan tari kecak yang tadi kalian lihat ini kan cepat.
Ini kan cepat ya. Kalau tadi kecak. Ini sampai jam berapa? 9:20. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, powerpoint-nya di-share tidak Bu? Bagaimana? PowerPoint-nya? Powerpoint-nya di-share Ya, tidak? nanti akan Ibu share di grup ya. Yang lain? Ya. Untuk tugas, Ibu akan share link tarian. Nanti kalian bisa melihat di YouTube. Lalu kalian deskripsikan lagi seperti yang tadi kalian lakukan, deskripsikan mengenai gerak dan kostum dan iringan. Nanti akan Ibu jelaskan lagi di grup ya untuk tugasnya seperti itu. Lalu dikirim ke Bu Putri dan Bu Ning melalui Japri atau personal chat seperti itu. Oke. Oke, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan. Bagaimana kalian, happy hari ini? Happy. Oke, happy. No. Harus happy dan harus semangat terus ya. Iya. Ibu cukupkan hari ini. Nanti akan ada tambahan dari Buning. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, senang ya. Ya, diajar Bu Putri ya. Ini tanya loh ya. Nih, saya senang. Jadi kemarin, minggu kemarin Bu Alfa ada yang nyeletuk. Wah, gurunya cantik. Kalau gurunya cantik seperti ini, saya akan semangat ikut terusnya. Boleh. Tapi saat ini sudah tidak ada yang nyeletuk begitu. Saya senang ya. Itu tidak boleh diungkapkan melalui kalimat dan disuarakan dalam hati saja. Oke, sayangku, Bening senang sama semua, semangat. Dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Putri tadi tentang fungsi tari. Ya, yang pertama adalah untuk upacara adat. Nah, itu tadi sudah untuk upacara adat. Besok minggu depan Bu Aufa dengan versi yang lain, ya, dengan versi yang lain. Oke, sayangku, nanti akan diberi tugas oleh Bu Putri. Jadi tugasnya mandiri dan terstruktur. Ya, ada 2. Mandirinya kalian nanti membuka link, ya, membuka link. Kita lihat linknya, amati video yang ada di link tersebut. Kemudian kamu mendeskripsikan seperti yang tadi kamu lakukan. Ya, kalau tadi tari kecak, mungkin nanti bisa tari dari Jawa Tengah. Ya, jadi nanti bagaimana iringannya, bagaimana geraknya, dan bagaimana pakaiannya dari tata riasnya, tata rias dan busana. Kalian deskripsikan ini literasi seni budaya. Jadi kamu mendeskripsikan apa yang kamu lihat. Kamu akan menemukan nanti inquiry. Jadi kamu tuh menemukan. Ya, jadi tadi Bu Putri sudah benar menyampaikan dengan metode Oke, sayangku semua. Senang ya diajar Bu Putri. Minggu depan yang tampil Ibu Aufa yang cantik. Ibu Putri juga cantik. Ya, selamat belajar, tetap sehat. Jangan lupa kalau keluar tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan dan menjauhi kerumunan. Oke, sayangku semua. Terima kasih dan salam budaya. Semangat, kembali ke tulis dulu sayang. Cek sebelahnya.